Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ni'matihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Yang kami hormati Putih Mas Agus yang kami hormati Ketua Ranting Kemiri dan jajarannya, dan semuanya juga sama-sama dirahmati Allah mudah-mudahan, dan juga Pak RT ya, Rawai pun terus sangat dalam kajian rutin kita untuk keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Mudah-mudahan acara ini terselenggara dengan lancar, sukses, sehingga perkembangan BRM Ranting Muhammadiyah Kemiri ini insya Allah akan terus melaju dan terus berkembang. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita tak lupa juga untuk muji, untuk menyanjung akan kebesaran ilahi Rabbih yang telah langsung memberikan kenikmatan dan kerahmatannya sehingga acara apapun yang kita selenggarakan insya Allah bisa terlaksana. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekilas telah kita simak dari paparan dan juga info-info yang telah disampaikan oleh Pak Ketua Ranting perihal perkembangan, dan juga tadi tentang kurban yang seharusnya kita lancarkan terus, itu butuh dukungan semuanya. Kalau satu mendukung, dua mendukung, semuanya mendukung, apalagi insya Allah tidak akan sulit dan tidak akan menemukan sebuah kendala, karena ini adalah sabilillah. Makanya ketika menguak tentang kurban dan sebagai bentuk pengorbanan seperti yang sudah tertera dalam tema untuk kajian malam ini, kami ingin sedikit menyinggung bagaimana sih perihal tentang napak tilas Nabiullah kita, yang sebelumnya beliau pun juga mengambil sejarah nabi-nabi sebelumnya, yang dalam hal ini yang sudah tenar, sudah masyhur, ketika Idul Adha tiba, Idul Adha kita rayakan adalah napak tilas Nabi kita, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, ini keteguhan, keimanan, kesabaran Nabi Ibrahim ini bermula, kalau kita perhatikan keluarga beliau sendiri. Abi beliau itu seorang yang tidak seakidah, tidak seiman. Kalau keluarga tidak seiman, itu tidak nyaman gitu. Bukan malah keimanan saja yang tidak, maaf, kadang tidak seorganisasi. Mungkin ya sedikit ada kesulitan. Jadi yang sana arah ke selatan, yang sini ke arah ke utara. Tapi kalau sudah menyatu dan saling menyadari, nah, ketika kita turunkan bukan masalah akidah, masalah organisasi. Yang satu ke arah utara, yang satu ke arah selatan.
tapi saling menyadari, insya Allah enak. Ya insya Allah. Beratnya Nabi Ibrahim itu bukan hanya sekedar masalah yang remeh-temeh, tapi justru masalah akidah. Ya, akidah yang tidak seakidah dengan beliau. Seorang Abi itu ya, penyimpangannya dengan ajaran beliau itu bukan 90 derajat, tapi 180 derajat. Beliau penyembah berhala dan tukang pembuat patungnya itu. Beliau mengajak keabinya dengan penuh ketabahan, penuh kearifan yang tidak bosan-bosan. Namun karena seringnya seorang abi mendengar dan menyimak putranya untuk mengajak ajarannya, yang Nabi Ibrahim itu mengakui dan mengatakan, "Bi, saya ini mendapatkan ilmu dari Allah. Ya, tolong Bi, ikuti kami." Ternyata abinya semakin marah gitu. Maka Ibrahim diusir. "Jangan engkau temui aku lagi. Kemudian pergilah engkau." Maka Ibrahim merasa gitu bahwa dakwah beliau dengan penuh kearifan itu ditolak oleh abinya. Maka pergi. Dan ini terungkap dalam surat As-Saffat. Kita perhatikan nanti bisa melihat 93 sampai 100. Nah, itu perihal tentang Nabiullah Ibrahim yang berdakwah terhadap abinya mendapatkan penolakan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ibrahim sudah selesai, karena beliau diusir sehingga tidak berjumpa dengan abinya lagi. Lantas kekeluargaan lagi, maaf, nah, istri beliau pertama itu kan namanya Siti Sarah ya. Siti Sarah. Kemudian Siti Sarah mengakui menyadari bahwa dirinya belum memiliki keturunan. Maka Siti Sarah pun mengasisi suaminya. Mengasisi suaminya bahwa Nabi Ibrahim diminta monggo untuk nikah lagi. Dan itu ditunjukkan. Nah, tolong jenengan nikahi ini aja. Mbah Hajar itu diterima dengan baik. Satu, kumpul. Kemudian maaf, nah, kasihan Siti Sarah. Ternyata Mbak Hajar itu memiliki keturunan. Lahir seorang yang bernama Ismail itu. Namun karena Siti Sarah seorang perempuan, melihat sama-sama menjadi istri itu, yang satu melahirkan dan Siti Sarahnya belum, ada rasa cemburu besar gitu. Rasa cemburu besar. Nabi Ibrahim mengerti. Nek kapan nyonya kula sing sisin iki kok mboten keco ngoten lho Kak. Iki gak enak ini kapane ono kene terus. Nek ono kepukemiri terus gak enak. Aduh pindah ngoten. Ya, pindah itu di negeri Babylon kan. Kemudian ya, berangkat ke Mekah. Nah, berangkat ke Mekah itu dengan Hajar. Sementara Siti Sarah ditinggal di situ terus. Nah, kemudian ditaruh di sebelah Ka'bah itu. Dulu ada pohon yang sekarang itu kan air Zam-Zam, walaupun tertutup tapi bornya itu di luar, di sekitar Masjidil Haram itu. Itu surut di situ. Ismail ditaruh. Tapi Siti Hajar ketika ditinggal oleh Ibrahim selaku suaminya, beliau cukup tanya gini aja, Bi, panggilannya Bi gitu, gampangan nih ngoten. Bi, apakah ini perintah Allah? Engkau meninggalkan aku dengan tanpa apapun ucapan yang kau berikan padaku. Iya. Ketika menjawab dan mendengar kalimat iya, Siti Hajar nggak ada perasaan takut gitu. Kalau sudah Allah yang memerintah, saya tidak akan khawatir. Kemudian air yang hanya sedikit diminumkan ke anaknya itu lama-lama habis, bingung. Oh, maksud kami tidak melanjutkan kisah ini bahwa ketika Siti Hajar ya, memiliki putra,
yang tadi. Nah, Siti siapa itu? Sarah itu belum mempunyai anak. Nabi Ibrahim pun juga berdoa, tapi Siti Hajar pun juga tidak langsung mendapatkan putra. Itu doanya sudah lama. Makanya as-saffat 100. Nah, 100 kemudian nanti rentetannya sampai 100 berapa itu? 101, 102, 103. Itu doanya kan Robbi habli minas solihin itu terus berkesinambungan diucapkan tanpa ada rasa putus asa. Walaupun sekian puluh tahun dikisahkan dalam sejarah itu Nabi Ibrahim usia 86 tahun baru dikasih putra itu. Baru dikasih putra itu usia suar. Masa Allah sudah sepuh. Tapi sepuhnya umat dulu itu lain dengan sepuhnya umat sekarang. Nah, umat sekarang umur 86 kira-kira dadi opo. Ya wis mboten tapek kuat kan ya. Loro-loron laku nang jopo ya balik-balik watu ae. Nah, akhirnya begitu kalau usia di zaman umat Nabiullah Muhammad SAW. Nah, ujian terus mengenah kepada Nabi Ibrahim yang awalnya belum punya anak, berdoa terus kemudian diberikan anak. Diberikan anak yang beliau berdoa Robbi habli minas solihin. Beliau minta anak soleh. Masya Allah. Allah itu memberikan kabar. Fabasyarnahu bihulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim. Dengan seorang anak yang halim. Anak halim itu dukure soleh. Ya soleh yo apik tingkah lakue. Tapi halim apik tingkah lakue baktine marang wong tua, baktine marang agama, baktine marang masyarakat, dan beliau berperilaku tentang akhlakul karimah itu dia ya, di depan umum. Baik contohkan kepribadiannya. Kemudian anak yang dulu diminta kemudian diberikan anak. Apa reaksi Allah? Apakah berhenti? Nabi Ibrahim minta seorang anak, kemudian kami turuti, kemudian kami diamkan? Tidak. Tapi ternyata apa? Masih diuji lagi. Oh, anak usia kira-kira 13 tahun. 13 tahun itu kelas pinten? Ya, SMP ya. SMP kelas tunggalan. Iku sih seneng-senenge arek. Seneng-senengi wong tua, delok anak lucu ngoten. Kapane sakniki kan medal nduk SD rata-rata nggih wonten sing SMP, wonten sing mondok, wonten sing pundi-pundi, tapi lari sak monten niku seneng-senengi wong tua niku tingali. Pun tingali terus. Ternyata apa? Tidak berhenti. Nabi Ibrahim lanjutannya 101, 101, 102, 103. Falamma balagha ma'usa. Nah ini, maka tatkala anak itu usia sudah bisa diajak usaha, as-sa'yu itu bisa diajak usaha. Anak yang levelnya SMP kelas 1, maka kita harus menaruh perhatian bahwa anak itu juga pemikirannya bisa diambil. Nah, Nabi Ismail yang belum jadi nabi itu usia 13 tahun itu sudah bisa diajak dialog, ngobrol. Nah, kemudian apa? Falamma ma'usayu, falamma balagha ma'usayu. Nabi Ibrahim qala, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Wahai anakku. Tuh, bilang Nabi Ibrahim kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku ini bermimpi anni adbahuka, menyembelih kamu. Masya Allah, seorang abi bermimpi disuruh nyembelih anaknya. Lah anake waktu ditakoni kaya ngono iku lho, gak merasa apa? Khawatir, gak merasa kaget, gak malah mencemooh, tidak. Tapi justru apa? Ya abati, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Tapi kapan diperintahipun Gusti Allah sudah bih lampahi mawon. Insyaallah abih mikantu kula niku termasuk golongan
tiang-tiang ingkang sabar. Oh, itu ternyata dilakukan oleh abinya. Tapi putranya minta persyaratan, Bi, kalau menyembelih saya, tolong pisau yang abi buat itu tajamkan. Nah, gampangannya pun sampai gak makan gak beleh. Ya ngek-ngek dok, ini kedusan nih ya, kedusan. Hati-hati nyembelih, yang penting pisaunya betul-betul ditajamkan. Doanya jangan sampai dilupakan. Ini penting. Doa nyembelih kan bismillahi wallahu akbar. Niku kok saged dipun kepirengaken dumateng lingkungan ini. Bismillahi Allahu akbar. Nama-namanya kan sudah tercantum. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Sudah tertulis. Nah, kemudian lanjut. Ketika sudah disiapkan oleh abinya, putra minta lagi, Bi, pakaian yang aku pakai ini, ketika Abi sudah menyembelih saya, tolong nanti pakaianku ini kasihkan Umi, kasihkan, supaya engkau tunjukkan agar Abi itu sudah melaksanakan perintah Allah. Iya nak. Nah, kemudian mau disembelih, dan kepala sudah ditelungkapkan ke bawah. Maka ada suara dari belakang itu, wahai Ibrahim, engkau sudah melaksanakan perintah. Ketika menoleh ke belakang, maka di situ ada kambing kibas itu. Ada kambing kibas, dan itulah perintah pertama untuk menyembelih seekor kambing. Itu ujiannya Nabi Ibrahim berat gitu loh, ujiannya berat. Lah, kisah-kisah yang tertera semuanya dalam Al-Quran juga dalam sejarah itu memberikan kesan besar bagi kita. Apa yang dapat kita ambil? Diuji sekian banyak ujian, Ibrahim tetap memiliki kesabaran. Loh, kesabaran Nabi Ibrahim itu tetap melekat. Diuji bapak ini koyong ini, diuji bojo ini koyong ini, diuji lingkungan masyarakatnya yang penyembah berhala, kemudian Nabi Ibrahim sampai dibakar itu pun tetap tabah dan sabar. Nah, kesabaran ini hendaknya kita terapkan dan kita miliki kepada siapapun. Oh, menghadapi masyarakat, ya maaf kadang-kadang koyok ini ya pengajian kok barengan koyok ini, wes sabar mawon. Makanya pesen nih, kok noai suaranya. Nyantai ya. Ya, Pak RT aja nih barengan, ini biasa mau. Nah, kalau seumpami semerap paling digeser, niku ngajeng ya umpama. Tapi wis ngeten niku perjalanan hidup ini seperti ini. Dan bisa jadi seandainya kita geser, bisa jadi nanti ada gangguan lagi. Dan ini bukan gangguan yang memicu untuk kita itu tidak jadi gitu loh. Tapi tetap kan kita jalankan. Nah, ini kesabaran terus. Dan kesabaran ini tidak ada batas. Makanya dengan jumlah sekian pimpinan ranting Muhammadiyah Kepo Kemiri ini, mulai dari awal gerilya terus itu. Gerilya terus dan luar biasa. Kalau kita perhatikan ranting modong, tasik dereng nopo-nopo kan ya, tapi sudah berdiri. Ranting gelang, dereng nopo-nopo tapi berdiri. Alhamdulillah. Kemudian ranting Kepo Kemiri, ranting Kedondong. Tapi Kedondong itu aslinya sudah sekian puluh tahun. Sudah puluhan tahun. Ketika kami duduk di SMP dulu, itu banyak teman-teman yang sekolah Muhammadiyah. Tapi belum berani untuk mendirikan musola aja, belum berani. Barusan aja kemarin. Nah, Kepo Kemiri kan luar biasa. Baru berdiri, kemudian geraknya terus. Apalagi angen-angennya kan sudah tinggi. Mendirikan apa wau? Masjid itu. Ganok bondone. Tapi tekad. Insya Allah. Contoh-contoh rata-rata. Masjid nek kapan bakal bangun. Bondone mek titik utawa gak duwe bondo. Tapi tekad. Masjid latihan itu kan habis 4 M. Itu bondone awal itu 50 juta. Kan mboten akal kan ya. Mboten masuk akal. Nah ini bondone pinter wis berani mendirikan masjid itu. Tereng kata kan ya.
Engko urunan. Engko tengah dalan urunan insyaallah tetap aja maju. Nah, ini penting kesabaran dalam gerilya menegakkan sebuah perjalanan organisasi, karena organisasi kita besar di Indonesia ini sudah diakui dari dulu berdirinya pertama, kemudian saudara kita itu, tapi persaudaraan kita itu tetap erat gitu, tetap erat, tidak ada apa-apa, sehingga berdirinya insya Allah tidak ada masalah. Kesabaran yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan kesabaran yang ketika kita mengambil sejarah Nabi Ibrahim diuji sekian banyak itu, kita letakkan pada benak kita. Sehingga menghadapi suasana permasalahan apapun, hendaknya kita harus bersabar. Bersabar. Nah, sabar itu para ulama membagi. Satu, sabar menghadapi ujian. Kita hidup ini tidak pernah lepas dari ujian. Kadang-kadang kita enak-enak, ono ae, anak rewel. Enak-enak dulur loro, enak-enak jamaah sakit. Loh, akhirnya kan kita bagaimana silaturahim kita? Apakah kita terputus? Tidak. Nah, tetap maju terus. Bagaimana saudara-saudara kita yang telah ditimpa musibah itu, kita cukup setidaknya paling tidak kita mendoakan. Nah, kesabaran bukan menghalangi apapun, tetapi kesabaran dalam ujian itu satu. Yang kedua, ada kesabaran ya dalam hal menjauhi kemaksiatan, menjauhi keburukan, itu perlu kesabaran. Sebab kita menghindari apapun, sabar. Karena kemaksiatan di mana-mana itu ada itu. Perjalanan dari rumah wonten mawon. Tapi bagaimana kita bisa menghindari kemaksiatan? Dan sabar yang ketiga, sabar dalam menjalankan ibadah. Ibadah apapun ada, ibadah makhdhu dan ghairu makhdhu kan ya. Nah, ibadah makhdhu yang wajib-wajib itu, yang sudah tertera waktunya dan sudah terjalankan tentang waktu-waktu yang tertentu. Ibadah ghairu makhdhu itu banyak yang harus kita lakukan dan itu butuh kesabaran. Dan sabar dalam menghadapi hal apapun, nah itu seperti memegang bara api. Panas itu. Makanya dalam riwayat Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad, ya'ti 'alan nas zamanun as-sabir 'ala dinihi kal qabid 'alal jamar. Jadi nanti suatu masa kapan Mas? Ya masa-masa kita ini dan masa selanjutnya. Yang sabar dalam memegang agama itu seperti memegang kal qabid 'alal jamar, seperti memegang bara api. Ini panas gitu. Saya melaksanakan ini berat, kemudian digunjing orang, dicemooh orang. Kemudian berkorban, kadang-kadang wadah. Wong piro ngadakno kurban itu kadang-kadang wonten ae. Wis sudah maju aja, insyaallah berjalan. Nah, karena pengorban kesabaran dalam hal menjalani ibadah itu betul-betul ada tantangan. Nah, seperti bara api sudah kita pegang terus sampai selesai, nanti kita akan mendapatkan sebuah kemudahan. Nah, ini kisah Nabi Ibrahim sekian banyak tadi, kita petik satu, sabar. Yang kedua, ternyata ujian lagi yang ada pada diri Nabi Ibrahim itu, nah bisa kita petik bahwa dalam menegakkan syariat, memegang agama ini butuh pengorbanan. Nah ini butuh pengorbanan. Lah momen-momen yang setiap tahun hadir itu sasarannya siapa? Orang yang mampu. Makanya yang sudah tenar masyhur yang hadis itu, man lahu sa'atun, siapa yang punya kesempatan walam yudhi dan tidak mau berkorban, fala yakrobana musolana. Siapa yang punya kesempatan, duit-duit ya bondone akeh, tabungannya akeh ngomong ya, atau pas-pasan tapi bisa, maka orang itu tidak mau berkorban, jangan dekati musola saya. Intine nek gak kurban wong duwe-duwe ojo nyedek nang sembayangan. Kan gak enak kan ya. Kalau nyedek, aku duwe-duwe ono sembayangan teko, diusir karepe ojo rene. Sampeyan kurban apa ora? Mboten, mulya ae.
Kalimat ngoten kan. Nah ini tegak. Cuma hadis ini berselisih apakah langsung dari Nabi ataukah Abu Hurairah. Nah ternyata Imam Al-Khattabi dan beberapa ulama lain itu mengatakan itu sumbernya Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah yang mengatakan seperti itu bukan dari Nabi. Nah permasalahannya sekarang bukan masalah Abu Hurairah dan sampai ke Nabi atau tidak. Tapi yang jelas seandainya dari Abu Hurairah, itu lisan Abu Hurairah itu tidak mungkin kalau tidak meresapi dari Nabi. Walaupun nanti ujung-ujungnya kurban hari raya Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkadah. Tapi bagaimana momen yang hadir setiap tahun itu jangan sampai kita punya bisa doa seumur hidup. Jenengan pun kurban sampun. Nah terus ngajeng boten price pindah tok mawon. Niki kan tidak mensiarkan syariat Islam itu. Makanya geliat hierarki yang kami sampaikan, ayo kurban itu selama kita mampu dan kita berusaha untuk mampu, insya Allah ada jalan keluar. Dan berkurban niatkan dari awal. Makanya tatanan kurban itu habis hari raya penyembelihan diinfokan siapa yang daftar, saya kemudian boleh menabung. Nabung, wis diniatkan untuk nabung nyicil dhisik. Nek kapan nulis tok guru nyicil kurang saulan, akeh-akeh mundur. Penyakit niki. Ngene daerah mriku wonten ya. Kurang saulan tak umumno balak-balik. Bapak, monggo sing dereng ngangsung monggo. Tak kurang saulan, sing merotoli telu. Mundur niki. Jadi niatnya kurang gitu loh. Nek kapan mulai awal sudah ngansur pelan-pelan. Pinten? 1 orang, kalau 7 orang itu. Kalau korban musyarakah. Ya. Kelompok 1 mungkin 7 orang. Paling per orang pinten? 3.500.000 kan ya. 3.500.000. Itu bisa itu seandainya kalau kita niatkan dengan kuat untuk berkorban tahun depan ini. Jadi bukan mendekati. Kalau uangnya ada sih tidak masalah. Tabungannya si ono kuain kate. Ya, dong-donge tak cukup tabunganku, tidak masalah. Tapi tatanan kita bagi orang-orang yang belum punya tapi niatannya kuat, insya Allah letakkan. Nah, iuran itu sudah mulai awal. Nah, iuran itu sudah mulai awal. KPK paling kena, wis perubahan itu besar gitu. Ya, jadi penuh pengorbanan. Nah, yang kurban yang saya sampaikan di sini adalah kurban hari raya Idul Adha yang setiap tahun datang, momentum yang itu adalah kesempatan bagi kita kaum muslimin, jangan sampai kita tinggalkan. Tidak akan rugi, tidak akan merosot, tidak akan berkurang harta kita. Maka Rasul dalam hadis Muslim itu mana kosot sodakotun bimalin. Jadi harta kita yang kita sodakokan, yang kita berikan, itu tidak akan berkurang. Secara zahir kurang, tapi batin dan naruni ketika meyakini akan sesuatu yang kita keluarkan. Ayat banyak mengatakan, sudah engkau infakkan, Allah akan tambah. Engkau berikan kepada umat jalan Allah, Allah akan berikan solusi yang lain. Dan rezeki itu nanti akan jalan. Pengorbanan dan kurban. Nah, makanya kita bangun semangat kita untuk berkurban tiap tahun itu, untuk tidak hanya sekali dalam seumur hidup. Karena untuk kurban itu kan pada umumnya kita tuliskan kelompok 1, 7 orang. Nah, nama, kemudian tahun depan ganti bujune, tahun depan malah ganti anake. Umpama seperti itu tidak masalah, tapi saya sampaikan dalam hadis-hadis yang ada itu Rasul kapan kurban niku atas nama dirinya dan keluarganya. Jadi kalau seandainya itu namanya tercantum, niatkan dalam hati untuk si A dan keluarganya, walaupun tidak tertulis keluarga, tapi niat ini penting, sehingga tiap tahun nanti tidak akan berubah namanya. Kalau toh itu berubah ke istrinya, maka istri dan keluarga. Anaknya tidak apa-apa nama dan keluarganya, sehingga tidak bergantian itu.
Nah, tidak bergantian. Karena Nabi seperti itu. Nah, contohnya saya untuk ana wa ahli. Dalam hati yang lain wa umati dan umatku. Tapi dua, ketika belum menyembelih. Satu untukku dan keluargaku. Yang satu ini untuk umatku. Nah, sehingga kita bisa merasakan ini kurban yang Rasul contohkan, sehingga seyanya untuk kurban nama tidak apa-apa, tapi ayo kita niatkan untuk satu keluarga. Nek satu keluarga go rentetane anak bapak isa pendukur. Nah, sak pendukur niku maki katut sedaya. Senal soto pun seto, bapak isa pun seto. Tapi anaknya sudah meniatkan kurban untuk keluarganya, maka sing bapak-bapak ibu baik sing seto kecipratan oleh pahalai. Tutup kecipratan cerut tapi pahala itu bukan satu kemudian hidup Allah yang berikan nilai yang sangat besar karena kebaikan anaknya. Nah, ini penting. Jadi ketika kita meresapi Nabi Ibrahim, ujian sekian banyak itu satu sabar. Yang kedua, pengorbanan. Pengorbanan dan kurban yang ada itu memang tiap tahun. Cuma ketika kita berbicara kurban itu sebetulnya banyak kan penyembelihan. Ada kurban udhiyah. Udhiyah itu setiap Idul Adha itu ada kurban yang namanya hadyu. Hadyu itu untuk haji. Nah, haji itu orang Indonesia itu semua rata-rata mengadakan haji tamato. Haji tamato itu umroh dulu kemudian haji tunggu tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu. Itu haji tamato yang wajib untuk hadyu, menyembelih. Nah, terus gimana penyembelihan? Sudah dipanitiai oleh Jazirah Arab itu. Jadi harga sekian itu sudah ada jadwal, sudah ada dana untuk langsung kurban. Sudah dibelikan oleh sana untuk haji Indonesia tamato itu. Nah, itu haji hadyu. Kalau kita udhiyah. Kemudian hari ketiga dam. Dam itu kurban yang mungkin hajinya ada yang keliru, ada yang salah. Maka bisa jadi nanti kena dam. Nah, dam itu pun juga ada ukurannya. Tidak semuanya menyembelih. Ada yang cukup memberikan sedekah 6 orang fakir miskin. Nah, ini dam. Seperti Nabi dulu pernah kan terkendala untuk melaksanakan haji, ternyata terjadi perjanjian Hudaybiyah itu. Akhirnya beliau dan para sahabatnya mengeluarkan dam itu. Ya. Kemudian yang keempat ada yang namanya akikoh. Akikoh yang kelahiran seorang putra ataupun putri itu. Baik, meresapi Nabi Ibrahim tadi satu sabar, yang kedua pengorbanan, yang ketiga ayo jangan sampai kita melepas doa. Doa itu senjata. Membangun cita-cita ingin bangun masjid. Nah, kita memang gerilya untuk ayo ngajak orang-orang dermawan sotakonya. Tapi dorongan orang itu terketuk untuk bisa berkurban, untuk bisa bersotako, itu Allah yang menggerakkan. Makanya berdoa, ya Allah, kami ingin membangun masjid, tolong bantu kami, gerakkan hati kaum muslimin dan jamaah ini untuk bersemangat untuk membangun ini. Nah, ini doa ini penting karena doa silahul mukminin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Nah, perkara apapun ketika doa itu nanti akan berubah. Makanya tanpa doa, insya Allah kita tidak akan mampu. Karena semuanya itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita berdoa, melihat suasana kok terjadi seperti berubah, itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi sebelum kami berangkat habis sholat maghrib itu, ada orang yang sakit-sakit dan muntah-muntah itu. Nah, gejalanya apa? Sudah Pak, jenengan doa saja. Akhirnya kita doa, keluar muntah itu. Sudah, kita nggak usah suudon. Oh, ini gara-gara saya kerja di sini kemudian ada orang ganggu saya. Sudah, kita hindarkan seperti itu. Kita doa saja. Nanti akan penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh itu nanti akan keluar insya Allah. Ternyata beliau percaya doa ini Allah yang mengeluarkan. Insya Allah dengan muntah tadi semuanya itu akan selesai. Nah,
Itu karena sarannya panitia tadi wis padha karo khutbah Jumat durasine 20 menit atau 20 menit. Setelah itu kalau ada dialog ya obrolan muhadasah saling menyampaikan monggo. Mboten apa. Ya. Pripun?